Masjid Nabi. Ya, karena dalam hatiku belum ada Baitullah. Berarti guru akan umroh lagi ya? Umroh lagi boleh. Gimana guru sudah ada Baitullah belum? Umroh lagi. Hingga ketiga kali baru ada Baitullah. Oh, guru tetap masih akan umroh lagi ya? Umroh lagi. Ini ada 2. Kemudian ditanya oleh muridnya, guru apakah guru akan umroh lagi? Kemungkinan tidak. Kenapa? Karena pemiliknya sudah ada di hati itu. Siapa itu Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi kita pastikan bahwa zikir kita, ibadah kita, nafas, tarikan nafas, gerak kita, langkah kita, itu isinya Pak, kalimat-kalimat Allah. Kita mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bukan sekedar lisan, tetapi memang sudah jiwa raga kita. Kita sudah, kalau istilah Jawanya Pak, manunggaling kaulah Gusti itu sudah menyatu itu Pak. Nah, dalam kesempatan ini pula saya angkat untuk melaksanakan ibadah umroh gitu. Bapak Ibu yang ada kesempatan rezeki, keluangan rezeki, maka umroh agar kita bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Kalau ada tujuan umroh yang lain, misalkan hadis Nabi, Allah memanjangkan umur, menambah pintu-pintu rezeki, itu sampingan aja. Tapi utamanya apa? Menghadirkan Allah. Jika Ibnu Qudamah, kemungkinan Nabi tidak umroh lagi. Kenapa? Karena yang punyanya udah ada di hati. Kita perlu berapa kali umroh? Itu Ibnu Qudamah 7 kali itu Pak. Ya, 7 kali Pak. Ulama besar. Subhanallah. Allahu Akbar. Sehingga Ibnu Qudamah, beliau di hutan sekalipun Pak. Ketika berzikir, zikirnya sudah jadi makanannya, sudah jadi minumannya, sudah jadi tarikan nafasnya Pak. Maka atas izin Allah kita berdoa, anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan hidangan seperti kau turunkan kepada Isa alaihissalam. Turun. Ya, turun ya. Ketika pengen buah-buahan, nggak perlu keluar tenda, dia petik buah-buahan, nggak turun langsung. Dahsyat. Karena tarikan nafasnya, zikirnya, gerak-gerik, itu sudah menyatu, ya, sudah mendarah daging. Wajah An-Nawawi, ya, Imam An-Nawawi. Baik, kita lanjutkan. Jadi kayaknya Sabtu depan saya tidak bisa hadir ya. Saya tidak bisa hadir. Saya kembali insya Allah dengan keluarga. Itu 5 Juni Ahad jam 12 siang. Jadi nggak terkejar. Silakan Sabtu depan itu membaca surah Nabawiyah sendiri, mengulang-ulang. Barangkali di YouTube ada tuh ya. Bisa dilihat di YouTube. Alhamdulillah kita Sabtu yang lalu telah membahas Fatimah Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan ke cucu-cucu cicit-cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pembahasan terkait putra-putri Nabi, terkait keturunan Nabi ini menjadi fondasi, menjadi fondasi keberlangsungan agama ini. Karena riwayat Jabir bin Safrah dalam banyak kitab hadis, dalam banyak tafsir, dalam riwayat hadis ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, ada dalam Tirmidzi. An Jabir bin Safrah, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul 12 yakunu 12 amiran. Faqala kalimatan lam asma'ha. Faqala abi innahu qal kulluhum min Quraisy. Dari Jabir bin Safrah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ada 12 pemimpin, ada 12 imam. Kemudian setelah itu aku tidak paham, tidak jelas. Lantas aku bertanya kepada ayahku Jabir bin Abdullah, siapakah 12 imam itu? Kata Jabir bin Abdullah, mereka semuanya dari kalangan Quraisy. Nah, dari hadis inilah nih Pak nih, maka pelajaran terkait Ahlul Bait, pelajaran terkait putra-putri, cucu-cucu Nabi menjadi penting. Kenapa? Karena agama ini akan kokoh, tidak akan berubah dia, tidak akan goncang dia, Pak. Agama Islam tidak akan tercerabut, Pak, dari muka bumi. Tidak akan ada hilang, nggak akan. Ya, nggak akan hilang tuh, Pak. Islam dari muka bumi akan hilang, nggak akan. Dari Indonesia, Allahu a'lam. Coba dia nggak akan tercerabut. Kenapa? Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, selama ada 12 amir, 12 pemimpin itu, maka agama akan tetap kokoh. Paham Pak ya? Satu. Yang kedua, siapakah Ahlul Bait itu Pak? Tentu Ahlul Bait dalam surat Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullahu liyadhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah menginginkan agar Allah membersihkan dosa-dosa. Dan sunnah kita nih Pak ya, kita meyakini Ahlul Bait itu adalah semua orang yang punya ikatan kekeluargaan dengan Nabi. Abu Bakar punya ikatan kekeluargaan dengan Nabi. Karena Abu Bakar adalah mertua Nabi. Umar adalah Ahlul Bait. Karena Umar adalah mertua Nabi. Juga menantu cucu Nabi. Utsman Ahlul Bait. Karena Utsman adalah menantu Nabi. Ali Ahlul Bait karena Ali adalah menantu Nabi. Begitu tuh Pak. Aisyah jelas Ahlul Bait karena dia istri Nabi. Ya, Ummi Salamah, Hafsah dan 13 istri-istri Nabi adalah Ahlul Bait. Apalagi Al-Ahzab ayat 33 konteksnya adalah istri-istri Nabi. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Diam dirilah kalian wahai istri-istri Nabi. Sesungguhnya Allah menginginkan mensucikan kalian ahlul bait wa ahlul bait. Berarti di situ konteksnya siapa Pak? Istri-istri Nabi. Tetapi kita tidak boleh menutup mata kita. Riwayat Ahmad bin Hanbal, di mana Ahmad bin Hanbal menjadi pucuk Pak pemahaman gerakan Wahabi Salafi. Ya. Nah, ketika turun Al-Ahzab 33, ini riwayat Ummi Salamah, istri Nabi ini. Lantas Nabi memanggil Fatimah, ya Fatimah, wa ya Ali, wa ya Hasan wal Husain. Lantas Nabi SAW menyelimuti mereka. Lalu keluarlah hadis Nabi, haula'i ahla baiti. Jadi ada ahlul bait makna umum, ada ahlul bait makna khusus. Ini kita nggak boleh. Saya berat menyampaikan ini, bisa dituduh Syiah saya. Tapi hadis itu nggak bisa kita hindari, Pak. Bukankah pelajaran Islam bil haq walau kana murran, betul nggak? Menyampaikan yang benar walaupun pahit, tapi dengan pemahaman yang benar tentunya. Ahmad bin Hanbal, Imam At-Tabari, Ibnu Katsir, ini mohon maaf tidak menyampingkan hadis tadi. Haula'i ahlu bait. Coba lihat. Mereka ini adalah ahlul bait. Jadi ahlul bait dalam Al-Ahzab istri Nabi. Dalam riwayat Ummi Salamah yang dimasukkan riwayatnya dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, dalam At-Tirmidzi, dalam tafsirnya At-Tabari, dalam Ibnu Katsir,
5 orang tadi siapa? Ali. Kemudian Fatimah. Kemudian Hasan. Kemudian Husain dan siapa? Nabi tentunya. Yang disebut dengan ahlul kisai. Ahli selimut. Haulai ahlu baiti. Subhanallah. Haulai ahlu baiti. Setelah itu Nabi menceritakan tentang hadis 12 imam. Inilah yang menjadi perdebatan. Ada versi Sunni, ada versi Syiah. 12 imam tadi. Nabi nggak menyebut satu persatu memang namanya, Pak. Ya. 6, 7, 8, 9, 10. Enggak. Ketika Nabi mengatakan haulai ahlu baiti, mereka inilah keluargaku, Pak. Lantas turunan dari hadis itu muncullah hadis Tsaqalain. Ini hadis tikungan tajam semua nih, Pak, nih. Ngeri betul menyampaikannya, tapi saya harus menyampaikan nih, Pak. Apa hadis Tsaqalain? Taraktu fikum Tsaqalaini. Aku sampaikan kepada kalian 2 pusaka. Lan tadhillu abada. Kalian tidak akan pernah tersesat kalau kalian pegang keduanya. Pertama, kitabullah, Al-Quran. Yang kedua, wa israti ahli baiti, keturunanku itu, Pak. Makanya kata guru saya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, hadis Ibnu Majah, inna Allah yab'atsu li hadhihi al-umma ala kulli ra'si 100 sanatin ma yujaddidu dinah. Allah akan mengutus setiap 100 tahun sekali, ya, yaitu seorang imam yang akan memperbaharui agama ini. Kata guru saya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dia bisa dipastikan itu siapa itu? Dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu tuh, Pak. Coba dicek deh. Walaupun bisa jadi ada orang nggak ngedaftarkan ke Rabithah Alawiyah, nggak dapat buku tuh. Karena dia bisa jadi dia malu tuh, Pak. Yang ini sih bukan untuk arogan-aroganan, bukan untuk legek-legekan. Cukuplah hanya Allah dan Rasulnya yang tahu tuh, Pak. Bisa jadi dia nggak daftar tuh. Ya, bisa jadi orang nyebutnya Udin tuh, Pak. Padahal namanya siapa, Pak? Saifuddin Assegaf. Kan gitu tuh, Pak. Cuma orang manggilnya Udin, siapa namanya? Udin. Ini mukanya kok nggak pesek, dia mancung kok Udin nih. Biasanya Udin ini pesek nih, Pak. Subhanallah. Begitu tuh, Pak, ya. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, hadis terkait 12 pembaharu itu tuh, Pak, yang muncul setiap 1 abad sekali, itu bisa dipastikan, kata beliau, pasti zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan 12 imam itu, ya. Tapi itu hanya sebatas wacana tuh, Pak, ya. Ada mengatakan dia Aliun Hasan Husain, Ali bin Hasan. Kemudian Ali setelah itu siapa? Muhammad bin Ali. Yang 5 ini nih, Pak, yang 5 ini hadisnya sahih. Mau yang ini, mau Ali bin Husain, mau Ali bin Hasan, sahih. Amin. Karena disebut sahih karena perawinya banyak. Ada Jabir, Abdullah, ada Jabir bin Abdullah lagi duduk sama Abdullah bin Mas'ud. Itu 12 imam itu yang Nabi sebut siapa aja sih? Saya nggak tahu. Cuma yang 5 itu aku dengar sendiri dari mulut Nabi. Jika kau bertemu dengannya, sampaikan salam datuknya kepada mereka. Tahu nggak, Pak? Hah? Sampaikan salam datuknya kepada yang 5 itu. Kalau kau bisa bela-bela dia. Saya itu Nabi nangis tuh, Pak. Nangis ini interpretasinya banyak. Ya.
Bisa jadi hadis Kisai. Ya, ketika hadis Khadijah. Ketika Khadijah wafat, diberikan datang bawa apa? Kain kafan. Ini untukmu ya Rasulullah. Yang kedua untuk Khadijah. Yang ketiga untuk Ali. Keempat untuk Fatimah. Kelima untuk Hasan. Untuk Husain gimana? Husain nggak bisa. Husain wafatnya di penggal. Nggak perlu kain kafan. Nah, itu sahih itu Pak. Dia disebut dengan Nabi nangis. Kata Abdullah bin Mas'ud nih Pak. Ini sahih Bukhari nih Pak. Sahih Bukhari. Yang 5 itu yang sepakat. Subhanallah. Kalau kita teruskan sampai bawah. Ali, Hasan, Husain, Ali, kemudian apa? Ja'far. Ali, Hasan, Husain, Ali, Muhammad, kemudian Ja'far, kemudian Musa. Musa Al-Kazim, Musa. Kemudian siapa lagi? Ali lagi. Kemudian Muhammad, kemudian Ali, kemudian Hasan. Nah, yang ini dhaif nih Pak nih. Kenapa? Yang ke-11 itu mesti Abdullah namanya. Yang ke-11 itu mesti Abdullah namanya. Kenapa? Jelas betul Sahih Bukhari. Karena yang ke-12 itu siapa? Imam Mahdi. Muhammad. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayah. Riwayat Syiah yang ke-11 apa itu? Apa namanya? Ali. Jelas salah tuh Pak. Ya, jelas salah tuh Pak. Ya. Ada riwayat yang lain maksa Pak. Abdullah nggak bisa juga. Kenapa ke atasnya salah? Yang 5 nyebutnya salah. Makanya rata-rata ulama Ahlus Sunnah tawakuf Pak. 12 nama itu. Dr. Yusuf Qaradawi beliau ijtihad. Yang 12 imam itu ya, itu pertama Abu Bakar katanya karena selepas Ali, Umar, Utsman, Ali, kemudian Hasan. Kemudian siapa? Umar bin Abdul Aziz, ini kata Dr. Yusuf Qaradawi. Umar. Setelah Umar siapa? Umar bin Abdul Aziz. Yang ke-7 siapa? Harun. Harun Ar-Rasyid. Kenapa? Karena Sahih Bukhari-nya nggak nyebut khalifah, nggak nyebut imam. Tapi apa? Yakunu 12 amiran. Berarti apa itu Pak? Penguasa. Agama ini akan kuat dengan 12 penguasa. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz tadi kan? Bapaknya siapa namanya? Abdul Aziz. Ya, dari bapak nyampe ke siapa? Ke Utsman. Umar bin Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Marwan bin Affan. Bin Affan berarti siapa tuh? Utsman bin Affan. Dari jalur ibu. Ya. Umar bin, ada yang tahu? Ini payah betul. Itu kan punya pemimpin yang adil, namanya nggak tahu. Jalur ibu siapa? Nafisah. Ya. Kemudian Umar binti Laila. Ya, Laila bin Abdullah. Abdullah bin Umar. Itu dia. Namanya ke siapa? Umar bin Khattab. Ya, berarti zuriyah Nabi bukan? Bukan. Umar bin Abdul Aziz. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, Nabi nggak nyebut imam tuh, nggak nyebut zuriyah. Nabi nyebutnya apa? Amiran. Wallahu a'lam, masing-masing punya ijtihad. Saya masih menyampaikan semuanya. Berapa coba? 7. Harun Ar-Rasyid. Kemudian siapa lagi nih? Setelah Harun Ar-Rasyid? Hah? Salman nggak masuk. Nah, Salman bukan penguasa. Al-Fatih itu. Belum. Al-Fatih nanti. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian siapa lagi? Muhammad Al-Fatih 9.
Kan 14 berapa? 1453. Sekarang tuh berapa? 28 ya. Besok tuh penaklukan Konstantinopel tuh, Pak. Memang ini banyak lahir orang hebat, Pak. Ini banyak lahir orang hebat. Ustaz, hari ini selamat ulang tahun, Ustaz. Hah? Hari ini milad Ustaz ya. Masya Allah. Mana ya? Ya, penaklukan Konstantinopel Mei, Pak. Gubernur DKI lahir Mei itu, Pak. Ya, betul Mei. Wafatnya Syekh Abdul Qadir Jailani Mei. Syekh Abdul Qadir Jailani wafat, Abdul Muttalib lahir. Serius ini. 100 tahun ya Ustaz ya. Mei itu, Pak. Besok penaklukan Konstantinopel. 29 Mei 1453. Muhammad Al-Fatih 9. 10 11 wallahu a'lam. Cuma yang 12 siapa? Muhammad Al-Mahdi. Jadi PR kita, ini kita mesti mencari tahu 10 11 siapa? Pertanyaannya sekarang kita posisi di 10 atau di posisi 11? Penguasa kita nih, Pak. Kalau di posisi ke-11 berarti tinggal nunggu ke berapa nih? Subhanallah. Makanya kita susah bersatu. Kenapa? Karena nggak tahu nih, Pak. Dan apa itu ijtihad Dr. Syukri nggak ada yang bantah itu, Pak. Ya, beliau mengeluarkan ini tahun 1995 bahwa 12 imam itu riwayat Al-Bukhari yakunu 12 amiran, bahwa akan ada 12 amir yang akan mengokohkan agama ini, tapi aku nggak paham kalimat setelahnya. Kata ayahnya, ya, Jabir bin Abdullah, itu semuanya dari Quraisy. Semuanya dari Quraisy. Subhanallah. Nah, riwayat itu banyak-banyak. Semuanya dari Quraisy. Semuanya dari Ahlul Bait. Semuanya dari Dzurriyyah. Semuanya dari Itrah Nabi. Subhanallah. Ini nggak ada yang bantah nih, Pak. Nah, Dr. Syukri nggak nyebut tuh 10-11-nya siapa. Tapi yang jelas yang 12-nya adalah Imam. Kalau riwayat Syiah tadi itu, Pak, yang tadi saya sebutkan. Ali, Hasan, Husain, Ali lagi, kemudian Muhammad, kemudian Ja'far, kemudian Muhammad, kemudian Ali, kemudian Muhammad lagi, kemudian Husain, kemudian Ali 11. Yang Syiah itu. Maka yang ini bisa dibantah, karena yang 11-nya Ali itu, Pak. Harusnya yang 11-nya adalah Abdullah. Ada riwayat yang lain, ya, misalkan dari Al-Mutahhari, Imam Al-Mutahhari dijadikan salah satu yayasan di Bandung, Pak ya. Beliau yang ke-12-nya, yang ke-11-nya Abdullah. Tapi salah nyebut yang 5, nggak bisa juga. Kenapa? Enggak, riwayat yang tadi itu, yaitu, jadi makanya yang 5 disepakati. 5 pertama disepakati. 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu yang nggak ada riwayat itu, nggak ada. Makanya yang mendeklarasikan 12 imam namanya ini itu bisa dibantah. Hoax. Yang 5 disepakati, mau Ali bin Husain, mau Ali bin Hasan, sahih. Masalahnya Nabi nggak pernah menyebut. Nabi cuma menyebut 5 aja. Ya, dari mana tahunya? Riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ketika ditanya oleh bapaknya Jabir bin Safrah, siapa? Jabir bin Abdullah. Abdullah bin Mas'ud. 12 imam itu sama aja sih. Kau nggak tahu, tapi aku dengar dari Nabi 5. Kalau kau menemukan yang 5, sampaikan salam datuknya. Nah ini yang sahih ini, Pak, yang 5, Pak. Tapi 6 sampai 11 nggak ada riwayatnya. Kalaupun ada, dipaksakan dan ijtihad. Ijtihad bisa benar, bisa salah. Jadi yang 5 itu siapa? Ali, Hasan, Husain, Ali, Muhammad.
Yang Ali itu yang disebut dengan Ali Zainal Abidin, yang ahli ibadah. Ya, dia disuruh udah nggak usah politik, kamu Ali. Kata adiknya siapa? Zainab. Kata bibinya Zainab binti Ali. Ya, karena kan Ali dari Fatimah punya anak berapa? 5. Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, sama siapa? Umi Kulsum. Zainab ini nih Pak, nanti yang ngurus siapa? Ali Zainal Abidin. Nah, kalau riwayat Karbala yang sering disampaikan, Ali Zainal Abidin atau gelarnya Ali Zainal Abidin itu bin Hasan. Tapi Bapak jangan menyalahkan juga kalau Ali Zainal Abidin adalah bin Husain. Karena keduanya sahih itu. Paham ya? Nah, Ustaz pilih mana? Saya pilih keduanya. Tetapi, mohon maaf, dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW hadisnya amat jelas. Inna bni hadza la sayyidun yuslihu fi ataini. Putraku ini akan jadi tuan, akan jadi penguasa yang mendamaikan dua firqah yang saling bersengketa. Kelompok mana Pak? Muawiyah dan Pro Ali itu Pak. Itu yang dimaksud oleh Nabi, inna bni hadza siapa Pak? Hasan. Ketika nanti putra-putra penguasa Hijaz berebut kekuasaan, kata Nabi, yakinlah mereka tidak bisa menjadi penguasa Hijaz, penguasa Mekah, penguasa Madinah dari keturunan putraku ini. Nanti akan menjadi penguasanya, yaitu siapa? Imam Mahdi. Itu Nabi pegang kepalanya siapa? Hasan. Jadi kalau saya suruh pilih yang mana? Ali bin Hasan. Bukan karena KKN nih, bukan ya. bukan KKN, bukan. Karena riwayatnya begitu, datanya begitu tuh Pak. Tapi yang ke-6, 7, 8, 9, 10, 11 itu diikhtilafkan. Ja'far bin Muhammad, ya, iya, Ali, Hasan, Husain, Ali, Muhammad, Ja'far, Musa, ya, Musa, kemudian Muhammad, kemudian Ali, kemudian Muhammad lagi, kemudian Husain, kemudian Ali, mohon maaf. Itu ikhtilaf tuh Pak. Yang disepakati yang nomor 12. Jadi 1 sampai 5 plus 12. 6 sampai 11 itu mattafaqul ulama. Enggak ada kesepakatan para ulama. Di situ masing-masing ijtihad. Tapi hadis 12 imam ini sahih. Sahih. Enggak bisa dibantah. Hanya pemahaman kita, perdebatan kita, Nabi tidak pernah menyebut nama. Yang jelas mereka min Quraisyin. Ketika disebut min Quraisyin berarti mereka bukan sekedar orang Arab. Berarti mereka keturunan Arab. Kalau keturunan Arab maka bisa diduga dia adalah keturunan siapa Pak? Kita hampir dekat di Indonesia nih. Paling tidak Arabnya lah. Sampai nggak ilmunya? Kita hampir nyampe nih Pak. Paling tidak Arabnya walaupun belum bukan Zuri, bukan ya? Dia bukan ya? Bukan ya? Bukan beliau ya? Paling tidak Arabnya lah. Sampai nggak ilmunya? Sampai ya? Subhanallah. Maka kalau disuruh pilih dia Pak. Karena hadisnya jelas. Allah akan menguatkan bumi ini, agama ini dengan 12 amir penguasa. Kata bapaknya Jafar bin Abdullah, semuanya Quraisy. Di sini ada pemimpin Quraisy, Pak. Paham ya? Ini hadis ini kayaknya mesti disosialisasikan, ya? Agar nggak salah nih, nggak salah pilih kita nih. Subhanallah. Kami nangis sedih betul.
Ya Salman, la takrihuni ya Salman. Jangan pernah kamu benci aku. Ya Rasulullah, kaifa akrahuk? Bagaimana saya membenci engkau? Salman, la takrihuni ya Salman. Jangan marah kepadaku Salman, jangan pernah membenci aku. Salman kan kaget. Ya Rasulullah, kaifa akrahuk? Bagaimana aku membenci engkau? Sampai 3 kali Salman, menangis Nabi. La takrihuni ya Salman, jangan pernah kamu membenci aku. Sampai Salman itu bingung, Pak. Ya Rasulullah, dulu saya mencari agama Majusi, Nasrani. Maka Salman itu kan punya gelar Al-Bahith Anil Haq, pencari kebenaran. Zoroaster udah dia kan, agama-agama yang lain udah. Yang belum itu agama Abraham itu Pak, yang disebut oleh Donald Trump. Bagaimana kalau agama-agama semua digabungkan aja jadi satu kan gitu kan? Subhanallah. 3 kali Nabi bilang begitu, Salman, jangan pernah kau membenci aku. Ya Rasul, sampai Salman nangis. Apakah memang takdirku membenci engkau ya Rasul? Bagaimana aku membenci engkau ya Rasul? Apa kata Nabi? Lau karahtal Arab, karahtani. Kalau kau membenci bangsa Arab, sama dengan membenciku. Subhanallah. Kenapa Nabi bilangnya ke Salman, Pak? Karena Salman bukan orang Arab. Ya. Subhanallah. Hari ini Pak, ini kadrun semua nih. Subhanallah, dihabisi betul kita ya. Jadi terjadi apa? De-Arabisasi itu Pak. Subhanallah. Hah? Iya, subhanallah. Padahal hadisnya itu. Maka kayaknya perlu disosialisasikan. Jadi agama ini, negara ini akan kokoh dengan 12 penguasa. Kata Nabi, semuanya dari Quraisy. Artinya apa? Kalau ada pemimpin yang ke Arab-Araban lebih baik itu Pak. Subhanallah. Arab juga, Amerika juga dia itu Pak. Begitu ya? Subhanallah. Ustaz gua kampanye? Enggak. Begitu faktanya. Begitu fakta. Kulluhum min Quraisy. Subhanallah. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan menjelaskan tentang Karbala. Ya. Semua cucu-cucu Nabi akan kita bahas nih Pak. Bagaimana posisi mereka nanti. Ya, terkait Karbala. Kita akan menjelaskan duduk permasalahannya. Apakah ada yang dikurangi atau yang dilebihkan? Maka sebaik-baik kita adalah yang seadil-adilnya menjelaskan sehingga boleh kita melebihi. Begitu tuh ya. Subhanallah. Kenapa? Karena itu jadi momentum kuat tuh Pak. Inilah yang memang yang memberatkan posisi Muawiyah bin Abi Sufyan. Gitu kan? Kan udah jelas hadisnya. Kalau kau mendapati 5 orang tadi, sampaikan salamku kepadanya. Oke, sahabat semua ketemu dengan Ali, kan gitu. Sahabat semua ketemu dengan siapa? Hasan. Sahabat semua ketemu dengan siapa? Husain. Tapi dengan Ali dan Muhammad, ketemu nggak? Para sahabat, ada yang ketemu, ada yang tidak. Coba. Ya, ada yang ketemu, ada yang tidak. Coba. Bagaimana para sahabat Pak ketika mendapatkan hadis ini? Para sahabat Pak mencari yang namanya Ali Zainal Abidin. Kenapa? Karena dia hilang dari peredaran. Karena hadis nabinya, kalau kau mendapati mereka, sampaikan salam datuknya. Jadi mereka minimum mesti mendapatkan yang mana nih Pak? Yang 5. Ali Hasan Husain dapat Pak. Tapi Ali dan Muhammad susah carinya. Kenapa? Hilang dari peredaran. Itu wasiat Nabi nggak tuh Pak? Wasiatnya. Kalau kau menjumpai mereka, titip salam. Itu Nabi itu kalimatnya halus. Kalau kau jumpai. Nabi nggak mau membebani umatnya dengan apa? Carilah mereka.
Tapi kan Nabi halus, kalau kau menjumpai. Artinya apa? Kalau kita bisa berjumpa, waduh, keutamaan yang luar biasa. Maka ketika Husain dipenggal tuh Pak tuh ya. Para sahabat nyari Pak. Ya, di mana anaknya Hasan? Di mana anaknya Husain? Nyari itu Pak. Kenapa? Dipastikan jangan sampai putranya Hasan ini wafat, Pak. Paham nggak? Kalau enggak, kiamat dekat dong. Betul nggak Pak? Nyari itu Pak. Subhanallah, ada yang wafat sebelum ketemu, ada yang dibunuh sebelum ketemu, ada yang menghabiskan seluruh hartanya itu Pak. Bahkan Anas bin Malik nggak bisa ketemu itu. Sahabat umurnya panjang, tapi nggak ketemu dengan Ali. Subhanallah. Kemana keberadaan Ali? Dia ke Hadramaut. Makanya terkenal Hadramaut orangnya ahli zikir, ahli ibadah. Ya, karena yang memberikan saran sih Zainab, bibinya, Ali, berangkat kau sesuai datu kita bilang apa? Al-Yamanu Yamani Yalidul Qalb. Orang Yaman itu orang kanannya Nabi, lembut hati. Disampaikan di hadis ini oleh siapa Pak? Oleh Zainab. Bibinya berangkat terus. Udah kau nggak usah ngurusin politik hiruk pikuk. Kenapa Zuriyah keturunan Nabi paling banyak dari Yaman Pak? Dikirim semua. Eksodus dari Yaman dia ke seluruh dunia. Karena memang ahli ke Yaman. Mengikuti mata angin hadis tadi itu. Atas perintah Zainab, bibinya. Karena pergerakan Zainab dibatasi itu Pak. Sebetulnya pembahasan ini panjang betul Pak. Dan saya nggak boleh menjelaskan sedetil-detilnya. Jadi kalau kira-kira ini menghasilkan perdebatan, yang itu nggak saya informasikan tuh Pak. Mengasingkan. Kalau Zainab di mana dia posisinya? Zainab di Madinah. Zainab di Madinah. Tapi Zainab keturunannya selesai. Dari Zainab nanti akan punya anak tuh Pak. Ada yang mengatakan keturunannya selesai, ada yang mengatakan setelah itu Zainab nikah bukan dengan keturunan Zainab, itu nikah bukan dengan siapa nih? Keturunan Ali itu Pak, atau keturunan Nabi yang lain. Maka dari situ lahirlah Sayyid. Ada Syarif, ada siapa? Ada Sayyid. Kalau Syarif Pak Fauzi. Kalau Sayyid Bang Sandi. Subhanallah. Ustaz Syarif, Ustaz. Gitu ya. Karena itu Bapak Ibu wajar kalau ada Syarifah itu jangankan sama Sayyid, jangankan sama Bang Ujang, Bang Udin tuh Pak, sama Sayyid aja nggak dikasih. Kenapa? Menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Subhanallah. Bahkan orang yang sangat toleran sekalipun, Habib di tempat Quraisy kan, nggak ngasih anaknya itu ke Sayyid. Nggak ngasih itu Pak. Tetap harus ke Syarif juga. Kata beliau makro. Kalau Habib Rizik apa? Haram katanya. Kan Ustaz inna akramakum betul. Tapi kan kita mesti dijaga keturunan. Kan gitu tuh Pak. Nah, yang dimaksud oleh Nabi inna sababi wa nasabi yanqati'u yaumal qiyamah. Ya,
kullu nasabin wa sababin yanqati yawmal qiyamah illa nasabi wa illa sababi wa nasabi. Semua keturunan terputus sampai hari kiamat kecuali nasabku dan keturunan. Maksudnya dari mana? Dari Hasan dan Husain. Kalau yang dari Persia, dia pasti akan kampanye dari siapa? Husain. Dari Hasan mereka enggak, karena dua hal. Satu, karena Hasan menyerahkan kekuasaan pada siapa? Muawiyah. Yang kedua, Hasan nggak pernah nikah sama perempuan Persia. Ya, kalau Husain orang Persia banyak bininya. Ya, kalau Hasan enggak, semuanya Arab. Karena Quraisy, coba. Subhanallah. Nah, kalau ada Quraisy, Pak, pilih dia. Gitu ya, pegang tuh, Pak. Subhanallah. Siapa tahu nanti ujungnya akan kembali juga ke Suriah. Ini pengantar doang. Pengantar, Pak. Makanya dia bikin jalan, bukan? Bikin formula, bikin jalan tuh, Pak. Subhanallah. Begitu ya. Nah, Zainab itu posisinya di mana? Di Madinah. Sedangkan Ali, kata bibinya, ya Ali, ama sami'ta hadis jaddina. Al-yamanu yamani yaminul qalb. Orang Yaman, tangan kanan. Tangan kanan itu maksudnya apa, Pak? Tangan kanan. Kepercayaan. Kalau orang dipercaya, dia akan bocorin rahasia enggak? Enggak. Kenapa? Karena hari itu terjadi ethnic cleansing. Paham enggak? Yang punya ikatan dengan Hasan Husain. Subhanallah. Tapi tetap, Pak, seburuk-buruknya Yazid, tetap Konstantinopel itu dimulai dari dia. Itulah pentingnya kita belajar hadis, mesti adil. Ajaran Islam ini kalau diperas, intinya apa, Pak? Adil. Subhanallah. Itu Muawiyah, Pak. Kita udah bahas di sini ya, sebelum oleh Ramadan Al-Buti turun tangan, makamnya jadi tempat apa? Pembuangan sampah. Salah satu sanad hadis saya itu ke Iter dan ke Ramadan Al-Buti, Damaskus. Subhanallah. Itu makam Muawiyah, ya apa itu? Tapi Bantar Gebang. Orang mau sama ke situ, saking bencinya, Pak. Kenapa? Karena Muawiyah satu, dia memutus kekhilafahan. Orang Ahlus Sunnah, Pak, agak malu menyampaikan hadis ini. Tapi memang begitu, Pak, kalimat Muawiyah. Ana khalatu jabatan khilafat al-Islami. Ya, aku lepaskan baju khilafah Islam. Maka istilahnya mulai apa? Kerajaan. Itu sebabnya beliau itu tidak mengikuti wasiatnya Hasan. Jika kau selesai menjabat, berikan kepadaku kalau aku masih ada. Kalau aku sudah wafat, berikan kepada umat Islam. Tapi beliau memberikan kepada siapa? Yazid putra. Kenapa? Karena deklarasi ini, ana khalatu jubbatal khilafat al-Islam. Aku putus mata rantai khilafah. Jadi wajar kalau sebagian tokoh menyerang Muawiyah dari sisi ini itu. Tapi tetap kita, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus menghormati hadis yang lain. Memang yang memberatkan Muawiyah ini ada beberapa hadis. La yaqtuluhu illa fi'atun baghiyah. Ya, tidak ada yang bisa membunuh Ammar bin Yasir kecuali kelompok pemberontak. Dan ternyata Ammar bin Yasir ketika itu ikut kubunya siapa? Ali itu. Kata Ammar bin As, Muawiyah, kita pemberontak. Kenapa? Sama semika hadis Nabi, suruh kamu nggak dengar hadis Nabi yang membunuh Ammar bin Yasir kelompok pemberontak. Ya kubunya Ali. Muawiyah ini cerdas, Pak. Yang pemberontak bukan saya,
Tapi orang yang mengirim Ammar bin Yasir ke medan perang, itu siapa itu? Ali. Datang Ammar bin Yasir, Ali, kamu pemberontak. Kenapa? Karena kata Muawiyah, yang pemberontak itu bukan Muawiyah, tapi orang yang mengirim Ammar bin Yasir ke medan perang, berarti Anda. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tenang aja dia menjawab tuh, Pak. Kalau begitu Nabi pemberontak. Kenapa? Nabi yang bawa Hamzah ke Uhud. Berani nggak nyebut Nabi pemberontak, Pak? Bisa murtad tuh, Pak. Subhanallah, tenang aja. Memang agak berat menyampaikan ini, Pak. Ini faktanya hadisnya sahih. Bukhari. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Asy-Syu'ara 214. Dan berikanlah inzar peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Ketika turun ayat ini, Nabi kan dakwahnya pelan-pelan. Periode Makkiyah, periode Madinah, terang-terangan, mohon maaf, sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan. Ketika sembunyi-sembunyi, lalu dakwah terang-terangan, yang Nabi dakwai pertama siapa dulu? Ketika setelah turun Asy-Syu'ara ayat 214. Nabi mendakwai siapa? Keluarganya. Dikumpulkan Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim. Wahai keluargaku Bani Hashim, aku mendapat wahyu seperti Musa mendapat wahyu. Siapakah yang akan membaiatku, yang akan menolong? Semua diam. Abu Lahab udah parah, dia udah bilang, bocah kemarin, ini mau ngomongin orang tua, semua diam. Abi Thalib aja diam. Tapi Ali, ana ya Rasulullah, ubayyuka ala tauhid wal haq. Ali, kita nggak bisa nutupin hadis itu, Pak. Nggak bisa nutupin hadis itu. Itu Bukhari, Pak. Coba baca dalam tafsir ayatil Quran dalam Sahih Bukhari. Asy-Syu'ara 214. Nabi mengumpulkan Bani Hashim. Yang membaiat Nabi dari keluarganya pertama kali siapa? Selain Khadijah. Ya. Makanya cuma ada 2 orang yang disebut ana minhu wa huwa minni. Satu Julaibib. Julaibib itu marbot Masjid Nabawi, Pak. Udah tua umurnya, belum kawin-kawin. Kenapa? Karena semua penduduk Madinah, Pak, itu nggak mau tuh. Masa nikah sama marbot? Nggak jelas kehidupannya, nggak punya pensiunan. Subhanallah. Julaibib nggak ada yang mau, Pak. Nabi datang. Julaibib, mau nggak aku nikahkan dengan gadis yang paling cantik di Madinah? Aku sih mau. Pertanyaannya, dia mau nggak sama aku ya Rasulullah? Julaibib nih, Pak, subhanallah. Udah jelek, miskin. Jadi katanya kalau jelek itu absolut. Betul nggak? Kalau tampan, cantik itu subhanallah. Itu subjektif, betul tuh. Tapi kalau cantik, ya kalau jelek itu absolut. Maka umur 47 Pak belum nikah. Jadi mau nggak saya nikahkan dengan gadis paling cantik di Madinah? Tahu siapa namanya, Pak? Pak Arif tahu nih. Hah? Nanti cek namanya, Pak ya. Salwa. Ya. Subhanallah. Mau Rasul. Baik, aku akan lamarkan kau dengan dia. Kan gitu tuh, Pak. Datang Nabi ke rumahnya Salwa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar Bapak. Pak Jubair, aku akan melamar putrimu.
Apa kata beliau? Siapa yang tidak mau bermenantukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kapan Rasul? Hari ini kami siap. Oh, siapa yang nggak mau Pak menantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jaminannya apa tuh Pak? Surga. Subhanallah. Mah, dipanggil tuh Pak, Nyonya Jubair. Rasulullah mau meminang putri kita. Ya Rasulullah, aku sudah melihat Firdaus di depan mata. Sebentar Pak Jubair, Bu Jubair, bukan buat saya. Bukan buat siapa? Julaibib. Oh, sebentar Rasul, tak berunding dulu. Itu sebetulnya bahasa apa tuh Pak? Penolakan. Karena orang semua tahu siapa Julaibib itu kan. Berunding tuh Pak, mereka masuk ke dalam. Nah, aku kira dengan Rasulullah. Iya, aku kira juga dengan Rasulullah. Tapi kita bagaimana nolaknya? Salwa dengar itu Pak. Bahasa kita mungkin gitu tuh Pak ya. Kalau Rasulullah meminta, maka nggak boleh ada pilihan lain. Jadi kamu setujulah. Ini dengan Julaibib, bahkan dengan Julaibib sekalipun. Oh, subhanallah. Datang salah. Ya Rasulullah, saya siap. Oh, subhanallah. Lalu Salwa dia bacakan tuh. Ayat 30 surat Al-Ahzab. Maka mu'minin wala mu'minatin idza khadha amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Enggak boleh mukminah. Jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, ada pilihan lain selain Allah dan Rasul. Barang siapa membangkang, dia telah melakukan kesesatan yang amat nyata. Oh, akhirnya Nabi menyampaikan berita gembira. Julaibib, keluarga Salwa menerima. Oh, subhanallah. Ini dia Pak apa itu? Juga itu Pak. Kan sakinya. Subhanallah. Nyanyilah dia, senang-senang tuh Pak. Tiba-tiba dia berhenti. Ya Rasulullah, aku senang. Tapi maharnya apa Rasulullah? Dia pusing juga tuh. Gampang itu gampang. Ya, humus Nabi 20% Nabi dikasihkan ke Julaibib. Nabi kan punya jatah humus dari setiap peperangan 20%. Dikasihkan ke Julaibib. Subhanallah. Berangkatlah kau ke pasar. Beli kebutuhan. Akhirnya beli king koil tuh Pak. Bahasa kita mungkin itu tuh Pak ya. Beli king koil, roti buaya, apa semua dibeli itu Pak. Lama dia di pasar Pak. Kenapa? Karena pernikahannya besok. Ketika pulang kaget dia. Pasukan Uhud udah siap tuh Pak. Mau pada kemana ini? Pada kemana? Oh, kita mau berangkat perang. Ente kemana aja? Saya kan mau nikah besok. Udah, siapin buat nikah aja. Oh enggak lah. Akhirnya Pak King Koil dia jual. Semua untuk seserahan tuh Pak dia jual. Buat apa? Kepentingan Uhud. Jadi dia lupakan tuh Salwa Pak. Miss Universe. Ratu kecantikan Madinah dia lupakan tuh Pak. Dia ikut perang. Subhanallah. Maka dalam perang Julaibib mana Julaibib? Mana Julaibib? Subhanallah. Ketemu jasad Julaibib. Apa kata Nabi? Innahu minni wa ana min. Dia dariku. Aku dari dia. Subhanallah. Abu Bakar ini dapat itu. Subhanallah. Apa kata Salwa? Paling tidak aku pernah dikhitbah pada Julaibib. Penghuni surga. Subhanallah. Itu Nabi menyaksikan Pak bidadari Pak bahwa Julaibib. Salwa tahukah? Ada yang lebih cantik dari dirimu. Oh. Yang kedua yang mendapat apa itu gelar innahu minni wa ana min itu siapa? Kami. Itu nggak bisa dibantah.
Asy-Syu'ara 214. Mana dalilnya tadi? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Sahih Bukhari. Ketika ayat itu turun, Nabi mengumpulkan Bani Hashim. Siapa yang membaiat? Siapa yang akan menjadi pelindung? Tapi bukan berarti berlebih-lebihan seperti orang Syiah. Oh, itu Jibril salah ngasih wahyu. Harusnya ke siapa? Ke Ali, Pak. Ah, subhanallah. Itu imannya iman JNE itu, Pak. Tapi yang ini tetap harus dikatakan. Ya, harus dikatakan. Karena 1-5 itu sahih, Pak. Abdullah bin Mas'ud. Ya. Aku mendengar dari Rasul. 5. Jika kau mendapatinya, titip salam dari datuknya. Artinya apa, Pak? Kalau kau ketemu cucuku, sampaikan salam dari kakek. Ada rasa iba nggak dari seorang kakek, Pak? Oh, sayang. Kalau sayang, akan dijaga nggak tuh, Pak? Cucunya, anaknya, cicinya. Akan dijaga. Sakit hati nggak seorang kakek jika cici cucunya dianiaya? Sakit hati betul, Pak. Makanya para sahabat, Pak, ketika Ali Zainal Abidin, Ali bin Hasan, nggak ada di Madinah, nyari, Pak. Nyari itu, Pak. Subhanallah. Ada yang ketemu, ada yang enggak. Anas bin Malik umurnya panjang, tapi nggak ketemu lagi. Makanya Imam Malik, beliau punya gelar apa? Imam Ahlul Madinah. Ya, beliau nggak pernah keluar dari Madinah, tapi nyuruh anaknya, Pak. Kalau kau berangkat, maka berangkatlah ke Yaman terlebih dahulu. Kata siapa tuh, Pak? Imam Malik. Ya, kalau kau berangkatlah ke Yaman terlebih dahulu. Subhanallah. Ya, nanti orang diwafatkan, ada dukhon angin lembut, Pak. Berasal dari mana? Subhanallah. Ya, tuh Anas bin Malik, Pak, nyuruh anak cari urusan. Imam Malik nggak pernah keluar Madinah, tapi dia suruh anaknya, kalau kau berangkat ke luar negeri, berangkatlah ke Yaman. Bisa dipahami, ya? Insya Allah. Kita akan bahas nanti satu persatu nih. Kan kita putra putri sudah, yang belum apa nih? Cucu. Yang panjang nih, Pak, pembahasan. 2024 baru selesai kayaknya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Ini saya nggak ada pertanyaan nggak? Ini ada di chat ya. Yang tidak ikhtilaf tanya 5. Yang pertama, yang ke-12 nomor 16. Banyak versi dari para ulama. Iya betul. 1-5 disepakati. 6-11 nggak ada riwayatnya. Itu hanya apa itu? Dugaan-dugaan, ijtihad. Ijtihad bisa benar, bisa salah. Nggak ada hadis Nabi yang sahih, Pak. 6-11 nggak ada. Ada cuma 1-5. Dicari sampai botak nggak bakal ketemu, Pak. Subhanallah. Gitu ya. Mana lagi di pertanyaannya? Nggak ada ya. Nah, cuma yang ke-12 itu sahih. Pasti namanya siapa? Imam Mahdi Muhammad. Al-Mahdi itu apa artinya? Yang bisa memberi hidayah. Ya, atau nama lainnya Al-Muntazar. Imam yang ditunggu. Subhanallah. Ada riwayat Syiah tadi saya bacakan 6-11. Tapi itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena namanya siapa? Ali yang ke-11. Ada riwayat Al-Mutahhari yang ke-11-nya Abdullah. Tapi dipaksakan. Karena 1-5-nya salah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena keberadaan Ali Zainal Abidin nih, Pak. Keberadaan Muhammad semuanya di Yaman. Ya. Nah, setelah itu riwayatnya agak susah. Loh, itu kan ada keturunan As-Sayyab, Asy-Syabin ini. Itu keseluruhan. Ya.
Itu keseluruhan, Pak. Subhanallah. Karena nyaris pernikahan Ali, pernikahan Muhammad, ya, pernikahan dari Ja'far aja, Ja'far bin Muhammad, Muhammad bin Ali, itu nggak dirayakan. Ya, nggak dirayakan besar-besaran. Tapi tetap menggunakan hadis Nabi, aulim walau bisyadid. Adakanlah walimah resepsi walaupun hanya memotong seekor kambing yang muda, Pak. Seekor kambing kira-kira maksimum berapa orang makan? Seekor kambing. Berapa? 20 orang cukup nggak? 50 tuh ukuran Cinere, Pak. Ukuran Arab itu 10 orang. 10 orang, 5 mempelai laki-laki, 5 mempelai perempuan. Udah itu. Artinya nggak banyak yang tahu. Subhanallah. Tersembunyi karena situasi keamanan kala itu. Begitu tuh ya. Jadi misterius. Sama dengan misteriusnya di mana makamnya Ali bin Abi Thalib. Kan misterius tuh kan? Hah? Nggak ada. Ya. Ali di Yaman. Kita bahas nanti pelan-pelan nih, Pak. Karena salah saya menyampaikan sedikit repot ini masalahnya. Ini sensitif betul sebetulnya. Makanya ketika sensitif sedikit saya nggak akan sampaikan. Ya, nyampaikan yang sahih, yang pasti-pasti aja. Gitu tuh ya. Penghancuran makam-makam. Ya, diantaranya kan makam Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi kan makamnya di Nawa. Nawa itu, Pak, mentengnya Jakarta. Itu nggak bisa dihancurkan tuh. Ya, dihancurkan cuma pinggir-pinggirannya doang. Ya. Kata Imam An-Nawawi, kuburkan aku di dekat pohon besar. Karena itu kalau Bapak pernah ke Damaskus, makam Imam An-Nawawi itu ada pohon besar, Pak. Coba lihat di YouTube. Ya, yang pinggir-pinggirannya dihabisin semua. Ya kan? Yang pokoknya ada Zuria dihabisin. Karena kan kekhalifahan Muawiyah di mana pusatnya? Damaskus. Dihabisin semua. Imam An-Nawawi termasuk yang dihabiskan karena beliau Zuria. Gak bisa tuh, Pak. Oh, Zuria beliau. Ya, beliau Zuria. Tapi, mohon maaf, beliau kan nggak punya anak, Pak. Karena beliau tidak menikah masalahnya. Yang jelas Imam Mahdi bukan dari Imam An-Nawawi. Karena beliau nggak menikah. Ya. Beliau kan disebutnya Yahya bin Syaraf. Beliau disebutnya Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf. Yahya itu beliau Muhyiddin. Kenapa disebut Yahya? Zakaria bin Yahya. Karena Yahya itu putranya siapa? Nabi Zakaria. Ya. Orang yang menghidupkan agama itu kan sama dengan Yahya itu. Beliau nggak ada gelar. Ya. Beliau nggak punya keturunan. Subhanallah. Nah, itu terjadi. Jadi untuk menghilangkan jejak, ya, untuk menghilangkan jejak. Makanya kalau kita baca buku Tarikhul Khulafa, memang Pak itu agak sedih betul kita. Gak usah jauh-jauh deh. Imam Syafi'i aja kan matinya dibunuh. Ya, satu dari 4 mazhab itu memang yang Zuriyah itu hanya Imam Syafi'i, Pak. Ya, kalau Imam Malik nyampe ke Imam Malik. Imam Hanafi nyampe ke Umar. Ahmad bin Hanbal nyampe ke Abu Bakar. Yang nyampe ke Rasulullah memang hanya Imam Syafi'i. Ya. Nah itu, jadi bahkan makam Nabi sendiri kan mau diapa itu? Mau dihabisi itu, Pak. Oleh orang-orang Yahudi kan begitu. Iya, dari bawah.
Akhirnya Sultan Abdul Hamid II dia benteng makam Nabi di bawah. Ketika ngebenteng makam Nabi, itu kakinya Umar kena. Ternyata keluar darah. Keluar darah. Darah seger. Subhanallah. Darah seger. Apa itu? Wala Jangan pernah menyebut orang wafat. Bal ahya, mereka hidup. Begitu tuh ya. Nah, kita berikhtiar menceritakan terkait keluarga Nabi ini nggak boleh dilebih-lebihkan. Ya, terkait ahlul bait. Tapi juga tidak boleh apa? Mengurangi. Ya, tidak boleh mengurangi. Karena ada sebagian kalangan yang melebihkan, tetapi juga ada yang apa? Mengurangi. Padahal kita perlu belajar sejarah agar jelas duduk permasalahannya di mana. Gitu ya. Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mufti Jazirah Arabia. Nangis beliau. Kenapa? Karena semua daerah dikunjungi kecuali Yaman. Nggak sempat mengunjungi Yaman. Nangis beliau tuh Pak. Kenapa? Ada masalah keamanan kala itu. Ya. Kenapa? Karena ulama Najd melarang, pemerintah kala itu melarang untuk keluar dari mana? Dari Jazirah Arabia ke Yaman. Kenapa? Coba lihat hadis. Al-yamanu yamani yalinul qalb. Amma ra'il ibil faqaladul qalb. Orang Yaman, tangan kanannya Nabi lembut hatinya. Adapun para penggembala pun tak, maksudnya mana? Najd. Orang yang keras hati. Gitu ya. Makanya kita sempat kirim surat ketika terjadi invasi itu. Saya nggak banyak-banyak menyampaikan hadis itu aja. Sodat. Nahnu arif, kami tahu. Tetapi manaku, kita nggak sanggup mengatakan. Itu tuh Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma' 'alayha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, selamat milad Pak Ustadz, sehat selalu. Afwan. Amin. Pak Tuhan juga sama doa bagi semuanya. Juga kepada yang Tuan Ustaz Abdul Muttalib dan Pak Sandi. terutama oleh operasionalnya yang sehingga Bang Sandi, Assalamualaikum. Pak Agus, terima kasih Pak Alwi, Pak Yuda atas partisipasinya. Ustadz Sandi, terima kasih. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akhiri pengajian ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran jamaah. Kita bergabung lagi 2 minggu lagi karena minggu depan insya Allah libur dulu saat masih di Mekah umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.